Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Puspita Mailani, MAK, selaku dosen pembimbing mata kuliah Akuntansi Manajemen, dan teman-teman yang berbahagia. Di sini saya sebagai moderator izin memperkenalkan diri. Nama saya Nur Safitri. Di sini kami akan menjelaskan tentang anggaran operasional. Untuk mempersingkat waktu, pemateri pertama akan disampaikan oleh saya, dan yang kedua oleh Saudari Muflihat, dan yang ketiga oleh Saudari Indah Pratiwi. Baik, di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen utama anggaran induk. Anggaran utama dapat dibagi dalam anggaran operasional dan keuangan. Anggaran operasional atau operation budget mendeskripsikan aktivitas yang menghasilkan pendapatan bagi suatu perusahaan, yaitu penjualan, produksi, dan persediaan akhir barang jadi. Hasil akhir anggaran operasional adalah suatu proforma atau perkiraan laporan laba rugi. Selanjutnya, anggaran operasional terdiri atas perkiraan laporan laba rugi yang disertai dengan laporan pendukung berikut ini, yaitu yang pertama anggaran penjualan, kedua anggaran produksi, ketiga anggaran pembelian bahan baku langsung, keempat anggaran tenaga kerja langsung, kelima anggaran overhead, yang keenam anggaran beban penjualan dan administrasi, ketujuh anggaran persediaan akhir barang jadi, dan yang terakhir atau yang kedelapan anggaran harga pokok penjualan. Selanjutnya anggaran penjualan. Anggaran penjualan atau sales budget adalah proyeksi yang disetujui komite anggaran yang menjelaskan penjualan yang diharapkan dalam satuan unit dan uang. Karena penjualan adalah dasar bagi semua anggaran penjualan, yang seakurat mungkin adalah penting. Ini adalah contoh laporan 1 Texas Rex INC anggaran penjualan untuk tahun berakhir 31 Desember 2008. Nah, di sini ada unit, harga jual per unit, ada anggaran penjualan kuartal 1, 2, 3, dan 4, dan yang terakhir tahun. Unit harga jual per unit itu dikalikan unit di kuartal 1 ada 1000, dan harga jual per unit itu 10. 1000 dikali 10 sama dengan 10.000. 10.000 ini menjadi anggaran penjualan. Yang kuartal kedua 1.200 dikali 10 sama menjadi 12.000. Untuk kuartal 3 dan 4 sama dikalikan. Selanjutnya kuartal 1, 2, 3, dan 4 di unit ditambahkan 1000 ditambah 1200 ditambah 1500 ditambah 2000 menjadi 5700. 5700 dikali dengan harga jual per unit yaitu 10. 5700 dikali 10 sama dengan 57.000. Selanjutnya ada anggaran produksi. Anggaran produksi atau production budget menjelaskan banyaknya unit yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan kebutuhan persediaan akhir. Selanjutnya, anggaran pembelian bahan baku langsung. Setelah jadwal produksi diselesaikan, anggaran untuk bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead dapat disiapkan. Anggaran pembelian bahan baku langsung menyatakan jumlah dan biaya baku yang dibeli tiap periode. Jumlahnya bergantung pada perkiraan penggunaan bahan baku dalam produksi dan persediaan bahan baku yang dibutuhkan perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muflihat. Di sini saya akan
meneruskan materi yang sudah disampaikan oleh Nur Sapitri. Nah, di sini ada anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran tenaga kerja langsung atau yang disebut dengan direct labor budget menunjukkan jumlah jam tenaga kerja langsung yang dibutuhkan dan biaya terkait yang berhubungan dengan jumlah unit dalam anggaran produksi. Kemudian ada anggaran overhead. Anggaran overhead atau yang disebut dengan overhead budget menunjukkan biaya yang diharapkan dari semua komponen produksi tidak langsung, tidak seperti bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Selanjutnya ada anggaran persediaan akhir barang jadi. Anggaran persediaan akhir barang jadi atau yang disebut dengan ending finished good inventory budget memberikan informasi yang dibutuhkan untuk neraca dan bertindak sebagai input penting untuk persiapan anggaran harga pokok penjualan. Nah, selanjutnya ada anggaran harga pokok penjualan. Anggaran harga pokok penjualan atau yang disebut dengan cost of goods sold budget mengungkapkan harga yang diharapkan untuk barang yang akan dijual. Nah, di sini ada anggaran beban penjualan dan administrasi. Anggaran beban penjualan dan administrasi atau yang disebut dengan selling and administrative budget menguraikan pengeluaran yang direncanakan untuk aktivitas non-produksi, sama dengan overhead. Beban penjualan dan administrasi dapat dibagi dalam komponen tetap dan variabel. Nah, di sini ada laporan 9 laba rugi. Laporan laba rugi yang dianggarkan untuk tahun berakhir 31 Desember 2008. Penjualan laporan pertama itu $57.000, dikurangi harga pokok penjualan laporan 7 itu $39.617. Margin kotor itu $17.383, dikurangi beban penjualan dan administrasi laporan 8 itu $8.650. Laba operasional itu $8.733. Nah, dikurangi beban bunga laporan ke-10 itu 60. Nah, pendapatan sebelum pajak penghasilan itu $8.673, dikurangi pajak penghasilan laporan ke-10 $2.550. Terus di sini laba bersihnya $6.123. Nah, selanjutnya ada menyiapkan anggaran keuangan. Anggaran yang tersisa dalam anggaran induk adalah anggaran keuangan. Anggaran keuangan yang biasanya disiapkan adalah anggaran kas, anggaran neraca, dan anggaran untuk mengeluarkan modal. Anggaran keuangan yang biasanya disiapkan adalah anggaran kas, anggaran neraca, dan anggaran untuk mengeluarkan modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Indah Pratiwi. Saya di sini akan menjelaskan tentang anggaran kas. Di sini ada kas yang tersedia terdiri atas saldo kas awal dan perkiraan penerimaan kas. Perkiraan penerimaan kas meliputi semua sumber kas pada periode yang dipertimbangkan. Sumber utama kas adalah dari penjualan karena banyak bagian dari penjualan biasanya dalam bentuk kredit. Tugas utama organisasi adalah menetapkan pola penagihan piutang dagang jika perusahaan telah menjalankan usaha selama beberapa waktu. Perusahaan dapat menggunakan pengalaman di masa lampau untuk membuat daftar umur piutang dagang. Dengan kata lain, perusahaan dapat menentukan persentase pembayaran piutang dagangnya dalam bulan-bulan setelah penjualan dalam jumlah rata-rata. Sebagai contoh itu, perusahaan hardware itu memiliki pembayaran piutang dagangnya itu sebagai berikut. Presentasi yang dibayar dalam bulan penjualannya itu 30% dan presentasi yang dibayar dalam 1 bulan setelah penjualan yaitu 60 dan presentasi yang dibayar dalam bulan kedua setelah penjualan yaitu 10. Di sini tuh ada kolom saldo ya. Di sini ada saldo awal kas, terus yang ada ditambah penerimaan kas yang tersedia dikurangi pengeluaran kas, dikurangi minimum saldo kas. Terus ada kelebihan kekurangan kas ditambah kas dari pinjaman. Terus ada dikurangi pembayaran kembali pinjaman dan ada ditambah saldo minimum kas. Dan yang terakhir tuh ada saldo akhir kasnya. Selanjutnya yaitu di sini tuh ada untuk mengilustrasikan anggaran kasnya. Asumsikan hal-hal berikut ini untuk TK Rex. Jadi perusahaan itu TK Rex. Yang pertama itu saldo kas minimum 1.000 dibutuhkan untuk akhir tiap kuartal. Yang kedua itu
1/4 dari jumlah penjualan berbentuk tunai, 90% dari penjualan kredit ditagih pada kuartal penjualan, dan sisanya yang 10% ditagih pada kuartal berikutnya. Terus yang ketiga yaitu ada pembelian bahan baku langsung dilakukan secara kredit, 80% pembelian dibayar pada kuartal pembelian. Yang keempat yaitu penyusutan yang dianggarkan yaitu 5.040 per kuartal untuk overhead dan sisa per kuartal untuk beban penjualan dari administrasi. Terus yang kelima yaitu ada anggaran modal 2008 mengungkapkan rencana untuk membeli tambahan peralatan cetak. Dan yang keenam yaitu ada pajak penghasilan perusahaan sekitar 2.550 dan akan dibayar pada akhir kuartal keempat. Dan yang ketujuh yaitu ada saldo awal kas sama dengan 5.200. Dan untuk yang kedelapan, semua jumlah dalam anggaran dibulatkan ke satuan dolar terdekat. Berdasarkan informasi ini, anggaran kas untuk TKSREX ditunjukkan pada laporan ke-10, semua angka dibulatkan ke satuan dolar terdekat. Selanjutnya yaitu ada perhitungan yang sama dilakukan untuk pembelian. Pada kedua kasus, pola penagihan dan pembayaran diperlukan sebagai tambahan informasi yang diberikan oleh laporan-laporan tersebut. Sebagai tambahan, semua beban non-kas seperti penyusutan perlu dikeluarkan dari jumlah yang dilaporkan dalam anggaran pengeluaran. Oleh karena itu, beban yang dianggarkan pada laporan 5 dan 8 dikurangi dengan penyusutan yang dianggarkan untuk setiap kuartal. Dan anggaran kas yang ditunjukkan pada laporan 10 itu menekankan pentingnya memecah anggaran tahun ke dalam periode waktu yang lebih kecil. Anggaran kas untuk tiap tahun berjalan tersebut memberikan kesan bahwa kas operasi yang cukup akan tersedia untuk membiayai pembelian peralatan baru. Nah, sebagian perusahaan menyiapkan anggaran kas bulanan, bahkan beberapa perusahaan menyiapkan anggaran mingguan dan harian. Yaitu di sini tuh ada bagian informasi penting lainnya muncul dari anggaran kas TKSREX. Pada akhir kuartal ketiga perusahaan memiliki lebih banyak yaitu 3.762 daripada yang diperlukan untuk kebutuhan operasional. Manajemen TKSREX seharusnya mempertimbangkan untuk menginvestasikan kelebihan kas tersebut dalam suatu rekening yang mendapatkan bunga. Setelah rencana-rencana dimatangkan untuk penggunaan kelebihan kas tersebut, anggaran kas seharusnya direvisi untuk mencerminkan rencana-rencana tersebut. Anggaran adalah proses yang dinamis. Ketika anggaran dikembangkan, informasi baru tersedia dan rencana-rencana yang lebih baik dapat dirumuskan. Di sini tuh ada laporan ke-11 ya. Laporan ke-11 TKSREX INC neraca yang dianggarkan 31 Desember 2008, aktifannya itu aktiva lancar, kasnya itu 7.503 dan piutang dagangnya itu 1.500, persediaan bahan bakunya itu 424, persediaan barang jadinya itu 1.390 dan jumlah aktiva lancarnya itu 10.817 dan gedung pabrik dan peralatan. Dan untuk tanahnya itu 1.100 dan gedung dan peralatannya yaitu 36.500 dan akumulasi penyusutannya itu 7.760 dan untuk jumlah gedung pabrik dan peralatannya itu 29.840 dan jumlah aktifanya yaitu 40.657 dan kewajiban dan modal pemiliknya itu kewajiban jangka pendek yaitu 1.381 utang dagang dan modal pemilik. Laba ditahannya yaitu 39.276 dan jumlah modal pemiliknya yaitu 39.276 dan untuk jumlah kewajiban dan modal pemiliknya yaitu 40.657 dan untuk neraca yang dianggarkan bergantung pada informasi yang tergandung dalam neraca saat ini dan yang berada pada anggaran lain dari anggaran induk. Neraca yang dianggarkan untuk 31 Desember 2008 yaitu disajikan pada laporan 11. Neraca untuk 31 Desember 2007 disajikan pada tampilan 8 dan 4. Penjelasan untuk angka-angka yang dianggarkan terdapat di bawah laporan tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan, anggaran individual adalah anggaran yang membentuk anggaran induk sehingga hubungan kebergantungan satu sama lain atas anggaran komponen menjadi jelas. Sebuah diagram yang menampilkan hubungan ini ditunjukkan pada tampilan 8 sampai dengan 5. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.